Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik kelas 9 SMP Negeri 10 ya. Oke, masih semangat belajar daring ya? Masih semangat harusnya. Seperti biasa di sini bersama saya Mas Govanda. Jadi di sini kita akan belajar tentang transformasi ya hari ini ya. Oke. Adik-adik kan tentunya ada yang pernah lihat itu film Transformer ya. Film Transformer yang robot berubah jadi mobil sama mobil nanti jadinya bisa jadi robot ya. Itu jelas ya, Transformer itu adalah film berubah ya di situ ya. Kalau kita mendengar kata transformasi, sebenarnya itu hampir mirip sama Transformer ya, sama yang di film Transformer itu ya. Transformasi dalam matematika itu adalah perubahan titik. Nah, jadinya ya adalah kalau yang di film-film itu kan yang berubah robot jadi mobil dan mobil jadi robot ya. Kalau di matematika transformasi itu adalah berasal dari kata transformer itu artinya berubah ya. Jadi ini adalah perubahan titik posisi ya adik-adik. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah posisinya, perubahan posisi titik x, y dalam koordinat kartesius. Tentunya adik-adik sudah pernah ya belajar koordinat kartesius di kelas 8 sebelumnya. Misalkan gini, misalkan aku punya di sini koordinat ini misalkan x, ini sini y ya. Terus yang di sini adalah x ya. Koordinat kartesius, masih ingat gak? Misalkan ada sebuah titik di sini adik-adik. Setelah mengalami transformasi, titik ini bisa berubah posisi. Bisa aja titiknya nanti berubah ke sini, atau berubah ke sini, atau berubah ke sini, atau bisa juga berubah ke atas ini. Tentunya berubahnya itu gak sembarangan ya, gak sembarangan, gak sekarepan. Berubahnya itu menurut aturan tertentu. Yang kita sebut sebagai aturan dari transformasi. Oke, aturan dalam transformasi itu sebenarnya ada 4 ya. Apa aja? Coba. Macam-macam transformasi ya. Kita bisa tulis di sini macam-macam transformasi dalam matematika. Yang pertama jelas ya. Yang pertama di sini ada yang namanya translasi. Ayo, masih ingat nggak? Atau ada yang sudah pernah mendengar kata ini? Translasi. Atau kita bisa tulis bahasa Indonesianya adalah pergeseran ya. Translasi itu artinya pergeseran. Rumusnya adalah bisa kita tulis x action, sama y action di sini. Artinya x action, y action ini posisi titik setelah mengalami translasi ya, atau pergeseran. Sama dengan di sini A sama B ini adalah konstanta transformasi ya, atau skala dari translasi ini. Ditambah di sini apa? Ditambah ya betul titik sebelum mengalami translasi ya. Oke, misal contoh ini ya. Misalkan ada sebuah titik 1,2. Artinya 1 ini punyanya x ya, 2-nya ini miliknya y ya. Mengalami translasi atau ditranslasikan ya. Mengalami translasi sama aja bahasanya ya. Sebesar 2,3 misalkan. Maka titik tersebut menjadi titik. Artinya yang ditanyakan ini adalah posisi titik setelah mengalami translasi. Kita tinggal menambahkan aja di sini ya. Berarti ini jelas isinya ini yang dicari, berarti sama dengan di sini berarti 1,2 ya. 1,2 ini di sini ditambahkan ini titiknya sebelumnya
Ya, titik sebelumnya, oh ini ya, 2 sama 3 dulu ya, berarti ya. 2 sama 3 ditambah titik sebelumnya adalah 1, 2, gini ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini X, aksen Y aksen sama dengan 2 tambah 1 kan 3. 3 tambah 2, 5. Tadi titik tersebut setelah mengalami translasi adalah posisinya di titik 3,5. Atau bisa kita tuliskan dalam koordinat kartesius adalah gini. Ini ya, paham ya adik ya? Artinya apa? Kalau digambar di sini misalkan ya. Misalkan di sini titiknya adalah 1 dan 2. Berarti ini misalkan 1 ya. Ini 2, titiknya di sini. Terus mengalami translasi sebesar 2,3. Artinya 2 ini adalah digeser ke kanan, 2 ini miliknya X, dan 3 ini adalah miliknya Y. Artinya di sini 2, 3. Titik 1 digeser ke kanan 2 satuan, menjadikan 3 di sini ya. Terus digeser ke atas 3 satuan. 1, 2, 3, berarti di sini 5 nanti hasilnya adalah 3,5 di sini ya. Ini gak mesti positif ya, bisa aja ini minus ya. Tergantung permintaan dari soal. Kalau minus tinggal ditambahkan minus nanti ya, gitu ya. Hari ini kita akan belajar translasi sama refleksi dulu ya. Yang kedua di sini aku tulis. Tadi kan translasi sudah, yang kedua ada yang namanya refleksi ya dari ya. Refleksi ini adalah apa? Refleksi ini adalah kalau di bahasa Indonesianya apa ini? Pencerminan ya. Yang dicerminkan adalah titiknya ya, pencerminan di sini ya. Cerminkan ada 2. Misalkan sebuah titik, ada sebuah titik ya di sini. Titik awalnya adalah ada sebuah titik X, Y ya adik ya. Jelas ya. X, Y dalam koordinat kartesius. Misalkan 2,3 atau min 3,5. Pokoknya ini X, Y ya. Ini yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Maka titik tersebut berubah. X, Y itu nanti berubah menjadi apa? Yang awalnya X, Y menjadi X, min Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Y-nya menjadi min. Sedangkan X-nya tetap ya. Misalkan titik 2,3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti 2, min 3 nantinya ya. Gitu ya. Yang kedua di sini dicerminkan terhadap sumbu Y ya, jadi ya. Terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya di sini. Min X, Y. Misalkan 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min 2,3 gitu ya. Yang ketiga di sini dicerminkan terhadap garis, ini kan sumbu ya. Sekarang adalah garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Maka nanti itu berubah menjadi Y, X. Betul. Dibalik nanti. Ya, kemudian nomor 4 di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titiknya berubah Y sama dengan min X. Maka titiknya berubah menjadi min Y, min X. Misalkan di sini titiknya 2,3 awalnya. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka nanti berubah titiknya menjadi min 3, min 2 ya. Kemudian yang nomor 5 di sini bisa kita lihat sama-sama. Ada sebuah titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan C. Di mana C-nya ini adalah konstanta. Maka berubah menjadi 2C min X, Y. Gini, misalkan titiknya awalnya kan 2,3 ya, contoh ini ya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka ini sesuai rumus 2C min X. Maka jadinya adalah 2C. C-nya di sini 2, berarti 4 ya. Berarti 4 dikurangi 2 di sini ya, 3. Y-nya akan tetap di sini ya. Berarti nanti titiknya menjadi 2,3 gini ya. Contohnya ya. Yang nomor 6 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan C. Maka di sini hasilnya adalah X, 2C min Y. Yang berubah adalah Y-nya ya. X-nya tetap ya di sini ya. Misalkan misalkan titik 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka di sini 2, X-nya tetap, 4 kurangi 3. Berarti kan 2,1.
2,1 gitu ya. Selanjutnya yang nomor 4 di sini ada translasi, ada refleksi. Yang nomor 4 ada yang namanya rotasi, atau kita bisa tulis di sini artinya apa? Rotasi itu bahasa Indonesianya adalah perputaran. Apa yang perputaran itu? Titiknya yang diputar nantinya. Kemudian nomor 5 ini ada yang namanya dilatasi terakhirnya. Nomor 3 harusnya tadi ya. Ini yang nomor 3, ini yang nomor 4 ya. Yang nomor 3 rotasi, yang nomor 4 ini adalah dilatasi. Dilatasi itu artinya adalah pembesaran ya. Pembesaran atau pengecilan di sini. Pembesaran atau pengecilan. Titiknya yang dibesarin ya atau dikecilkan nanti. Nanti ini rotasi sama dilatasi insya Allah dibahas pada video selanjutnya. Kita hari ini fokus pada translasi sama refleksi ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar lebih paham di sini. Ada sebuah soal titik A, X, Y ditranslasikan oleh titik min 2,5 skalanya. Menghasilkan bayangan aksen 3,-1. Yang ditanyakan adalah koordinat titik A adalah titik. Jadi di sini tadi rumusnya ingat, X aksen, Y aksen sama dengan A dan B ditambahkan X dan Y, dimana ini adalah titik hasil dari translasi ya, X aksen, Y aksen. A dan B ini adalah skalanya, A dan B nanti ini min 2,5, kemudian X sama Y ini yang dicari ya. X aksen, Y aksen ini adalah ini 3,-1 ya. Jadinya adalah 3,-1 di sini, 3 dan min 1 sama dengan min 2 dan 5 ini ya. Ditambahkan X dan Y. Untuk mencari X dan Y maka kita ini pindah ke ruas kiri yang di sini ya. Jadinya adalah 3 dan min 1 dikurangi min 2, 5 gini ya. Sama dengan X dan Y. Maka di sini 3 dikurangi min 2. Berarti kan 3 ditambah 2. Jadinya ada 5. Min 1 dikurangi 5. Min 6 ya. Jadinya titik asal atau titik awal sebelum mengalami translasi adalah 5, min 6. Namanya adalah yang B. Oke, ada soal lagi. Diketahui titik C 3,-2 ditranslasikan oleh A, B. Kemudian ditranslasikan lagi min 5,6. Menghasilkan bayangan 2, min 1. Yang ditanyakan adalah nilai A plus B adalah titik. Berarti langsung ya berarti ya. Langsung aja kayak gini berarti ya. Cara cepat ini ya. Berarti langsung di sini ada 3, min 2. 3 berarti kita tulis gini ya. 3 min 2 ditambah A, B. Nah, gini adik-adik ya. Kemudian ditranslasikan lagi oleh min 5 dan 6. Maka kita bisa tulis min 5 sama 6 ya. Ditambah ini ya. Sama dengan menghasilkan bayangan 2, min 1. 2, 1 gini ya. Nah, kita ini yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti kita nyari A sama B-nya. Langsung aja berarti gini. Berarti kan ini 3 ya. Yang atas dulu ya. Punyanya X. 3 ditambah A. Ditambah min 5 di sini. Sama dengan 2. Jadi 3 ditambah min 5 itu min 2 ya. Min 2 ditambah A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2 tambah 2. 4 ya. Sekarang kita nyari yang bawah, yang punyanya Y, yang bawah ini ya. Berarti yang di sini adalah min 2 ditambah B ditambah 6 sama dengan berapa ini? 1 ini ya. Berarti min 2 tambah 6 itu 4 ya. Berarti kan 4 ditambah B sama dengan 1. B-nya 1 dikurangi 4 ya. B-nya adalah min 3. Yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti A plus B sama dengan 4 ditambahkan min 3. Berarti kan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya masih tentang translasi di sini. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh 4, min 6. Kemudian ditranslasikan lagi oleh min 3, min 2. Akan sama nilainya dengan titik A ditranslasikan oleh titik. Berarti jelas ya, di sini ada sebuah titik A itu X, Y. Bisa kita tulis di sini X, Y ditranslasikan oleh 4, min 6. Jadi kan ditambah ya, ditambah 4 ini di sini min 6. Kemudian ditranslasikan lagi oleh min 3, min 2 di sini. Jadi kan ditambah lagi
min 3, min 2 gini ya. Sama dengan titik nanti ya. Sama dengan, misalkan sama dengannya X aksen, Y aksen. Ini hasil dari translasi ya. Jadi kan ditambah dulu ini ya. Berarti kan X tambah 4 tambah min 3. Yang atas dulu di sini 4 ditambah min 3 itu adalah 1 ya. Berarti jelas ya. Kita bisa tuliskan di sini X, Y ditambah 1, 4 tambah 3 adalah 1. Kemudian min 6 ditambah min 2. Min 8. Sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, dari sini sudah ketebak ya jawabannya ya. Akan sama nilainya dengan titik A ditranslasikan oleh jawabannya adalah yang ini. 1 dan min 8. 1, min 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Titik A 3, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3 akan menghasilkan bayangan A aksen sama dengan titik. Oke, ini adalah contoh soal dari refleksi atau pencerminan ya. Jadi rumusnya gimana? Misalkan di sini ada titik X, Y direfleksikan terhadap refleksi terhadap garis ya, terhadap garis Y sama dengan C di sini ya. Itu akan menghasilkan bayangan X, 2C min Y. Ini tadi rumusnya ya. Maka di sini X, Y, X-nya 3, Y-nya min 4 ya. Berarti titiknya adalah 3, min 4 di sini. Di sini refleksi terhadap garis Y sama dengan min 3. Maka bisa kita tulis X-nya tetap 3 ya. X-nya tetap 3, 2, Y-nya diganti min 3 ya. Berarti 2, min 3 dikurangi Y-nya tadi min 4. Nah, gini ya. Maka ini menjadi titiknya menjadi awalnya tadi di sini 3, min 4. Titiknya menjadi 3, 2 dikali min 3 adalah min 6 ya. Min 6 dikurangi min 4. Berarti kan min 6 ditambah 4. Ini. Maka titiknya menjadi 3, min 6 ditambah 4 berapa? 2. Min 2 ya. Min 6 ditambah 4 adalah min 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya. Yang C. Oke. Titik B 2, min 7 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Akan menghasilkan titik B aksen sama dengan titik. Jadi ini direfleksikan 2 kali ya adik-adik ya. Yang pertama itu direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti kita harus mengerjakan satu ya biar gak bingung. Jadi di sini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah apanya? Adalah Y-nya ya. Jadi itu rumusnya, misalkan titiknya X sama Y dicerminkan atau direfleksikan sama aja ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan X, min Y gitu ya. Nah, sekarang di sini 2, min 7 adik-adik. 2, min 7 titiknya. Maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X, titiknya menjadi gimana? Titiknya menjadi 2,7 ya jadinya ya. Kan ini min 7, kalau diminkan jadinya adalah 2,7. Ini adalah step pertama. Kemudian dicerminkan lagi atau direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Maka X, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah apanya di sini? Dicerminkan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya ya. Jadinya adalah min X, Y. Ini ya. Titiknya berapa ini? Titiknya adalah 2,7 ya, bukan 2, min 7 lagi. Karena di sini sudah berubah menjadi 2,7 yang ini ya. Titik awalnya. Berarti kan ini 2,7 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka akan menghasilkan min X. Jadinya adalah min 2 ya. X-nya kan di sini adalah 2. Kemudian Y-nya 7. Jadinya adalah min 2,7. Y-nya tetap ya. Sehingga jawabannya adalah yang yang C. Baik, di sini ada soal berikutnya. Titik A, M, N direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X.
akan menghasilkan bayangan A aksen adalah 2,16. Yang ditanyakan adalah M plus N. Nah, jadi di sini ada sebuah titik M, N. Sama aja ya, X dan Y, cuma ini ganti variabel ya. Oke, tadi rumusnya adalah kalau misalkan ini M, N direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, refleksi terhadap garis ya, terhadap garis Y sama dengan min X. Akan menghasilkan, jadi akan menghasilkan min N, M ya. Kalau X, Y itu nanti bayangannya adalah min Y, min X. Kalau M, N berarti bayangannya adalah, hasilnya adalah min N, min M ya. Dibalik terus diminuskan ya. Yang pertama ini, ini adalah yang ditanyakan M sama N-nya yang dicari ya. Tetap ya berarti ya. M-nya tetap, berarti ini bayangannya nanti gimana? Bayangannya nanti ini menjadi, bayangannya menjadi berapa ini? 2,-16 ya. Nah, coba dicari, kira-kira berapa ini M sama N-nya? Di sini sudah kelihatan sebenarnya ya, jawabannya ya. Jawabannya adalah M-nya adalah berapa ini? M-nya adalah 16 berarti ya. Jadi ya. Ya enggak? M-nya adalah 16, N-nya adalah min 2 ya. Nah, itu adalah M, N di sini. Ini kan berubah ya. Awalnya 16, min 2, setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah min 2, hasilnya adalah 2, min 16. Itu ya. Berarti M-nya 16, N-nya adalah min 2 di sini ya. Kita bisa ambil kesimpulan M-nya adalah 16 di sini dan N-nya adalah min 2. Sehingga M plus N itu sama aja kayak 16 ditambah min 2. 16 kurangi 2, hasilnya adalah 14. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, ini ada soal titik A, titik 2A plus 1 ya, 6 di sini ya. Dicerminkan oleh garis, apa ini? Oleh garis X sama dengan A. Menghasilkan bayangan 3A,6. Yang ditanyakan adalah nilai A yang memenuhi ya. Oke, jika kita lihat tadi rumusnya gimana? Rumusnya jika titik, misalkan titik X, Y ya, itu dicerminkan terhadap refleksi terhadap garis X sama dengan A di sini ya. Tadi kan X sama dengan C, sekarang C-nya diganti A, cuma diganti variabel aja ya. Maka menjadi gimana ini? Maka menjadi 2A, X, yang gitu nanti ya. 2A, X, Y, Y-nya tetap ya. Jika di sini titiknya 2A plus 1,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan A di sini. Jadinya gimana ini? Ayo. Jadinya perhatikan ini gini berarti ya. Berarti ini adalah 2A min ini berarti ya. 2A plus 1 ya. Min 2A plus 1. X-nya ini ganti 2A plus 1 ya. 6. Tetap ya. Y-nya tetap ya. Maka awalnya adalah titiknya 2A plus 1,6 menjadi berapa ini? Menjadi berubah menjadi 2A min 2A plus 1. Berarti 2A min 2A kan habis ya di sini ya. Berarti kan min 1 ya ini ya. Berarti ini 2A min 2A habis, ini min 1 ya, min 1,6. Maka bisa kita simpulkan adalah 2A plus 1 di sini. Menghasilkan bayangan 3A ya. Berarti 3A, berarti ini menghasilkan 3A,6. Nah, ini ya. Nah, menghasilkan bayangan
3A,6. Berarti kan min 1 sama dengan 3A. 6-nya tetap 6 ya. Berarti min 1 sama dengan 3A. Berarti A sama dengan, ini pindah ke sini, jadinya A sama dengan min 1/3. Jawabannya adalah yang B. Baiklah adik-adik, mungkin ini soal terakhir. Titik D 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kemudian digeser sejauh 4,2. Bayangan yang dihasilkan ada titik. Oke, jadi di sini ada refleksi di sini ya. Ini dicerminkan berarti refleksi. Kemudian digeser ini adalah translasi. Jadi refleksi dan translasi digabung dalam satu soal ini ya. Oke, pertama kita punya titik D 3,1. Masih ingat kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X? X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y sama aja nanti ya. Akan menjadi gimana? Maka akan menjadi YX ya. Dibalik ya. Kalau di sini adalah titik 3,1 adik-adik ya. Di sini adalah 3,1. Kalau misalkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan titik 1,3 ya. Yang X berganti menjadi Y, yang Y berganti menjadi X. Ini bertukar posisi ya. Jadi kalau istilahnya lukir ya, kalau istilahnya bahasa Jawanya ya. Oke, kita dapatkan titik 1,3, kemudian digeser jauh 4,2. Ini gampang ya. Jadinya adalah, yang pertamanya adalah 1,3, langsung aja ditambahkan. Ditambah 4,2, karena pergeseran itu nanti pasti ditambah ya, translasi ya. Sama dengan 1 ditambah 4. 1 tambah 4 itu adalah 5 di sini, jelas. Kemudian 3 ditambah min 2. 3 ditambah min 2, 3 kurangi 2 adalah 1. Gitu ya. Sehingga jawaban tepat adalah yang B. Ini ya, gampang ya adik ya. Oke, demikianlah materi hari ini ya. Kemudian pertemuan selanjutnya, video selanjutnya kita bahas, insya Allah kita bahas yang dilatasi sama rotasi ya. Kalau ada kata salah, Mas Banda minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.